wabarakatuh. Nah, kita hormati dan membanggakan Kepala SMP Negeri 1 Waban Komplek Ibu, Pak Ibu Wakil Kepala Sekolah berkesempatan hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir dan ini ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa berkumpul di sini kembali, terutama saya ini pasti dapat izin dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih ini Pak. Hari ini melaksanakan pendampingan individu kedua dengan calon guru penggerak Ibu Herma Yulia SPD. Berkenan ini nanti Pak Ibu Herma akan menyampaikan visi guru penggerak yang sudah digagasnya selama lebih kurang 2 bulan ini. Kemudian akan mensinkronkan dengan visi sekolah yang sudah berjalan selama ini. Tim mohon bantuan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan satu komunitasnya Ibu Herma untuk mendiskusikan visi yang dibuat oleh Ibu Herma ini kita satukan dengan visi sekolah yang sudah ada. Untuk yang pertama mohon berkenan Bapak untuk membuka kegiatan ini. Nanti selanjutnya akan kita serahkan langsung kepada Bu Herma untuk menyampaikan visi yang sudah dia buat. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ipi Salah PP Ajar Penggerak angkatan ke-7. Saya Adi Penggerak Mayuria Kanakan Hil dan guru sekalian, syukur kita bahwa kita sehat walafiat, kita ada di tempat ini guna mengikuti rangkaian kegiatan yang penggerak maupun guru penggerak. Selawat serta salam mengucapkan surah terlimpah kepada Nabi bersama Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga dan para sahabat beliau, mudah-mudahan persempatnya dia melahir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah proyek pemerintah dalam rangka jaringan Baru pada Surabaya. Namanya IGP calon guru penggerak, dan yang mengajarnya ini pengajar penggerak, pengajar praktik dan fasilitator. Padahal kegiatan ini ada di tempat kita. Bapak Ibu, ini kedua-duanya nih, pengajar maupun calon penggerak ini perlu melaksanakan kegiatan dan aksi nyata dan harus dilaporkan. Oleh karenanya ada sesuatu memang harus dilalui dan harus dilaksanakan. Salah satunya adalah kegiatan kita tadi tentang pembahasan visi dan misi sekolah kita yang kemungkinan akan tergantung dari kita yang hadir, tergantung dari sekitar kita hari ini, karena kita akan mungkin akan ada perubahan. Kalau memang dirasa perlu ada perubahan, kita jangan alergi dengan perubahan-perubahan, harus kita menyesuaikan diri
dengan keadaan yang sekarang. Kita jangan ketinggalan, kita harus menyesuaikan cepatnya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, cepatnya perubahannya dan harus kita ikuti. Kalau kita tidak ikuti, kita ketinggalan. Nah, kali itu pengantar dari saya ikut. Kalau memang baik harus kita ubah, misalnya kita sempurnakan lagi, dan memang tidak ada lagi kita ubah visi dan misi. Pencak dulu zaman dahulu kala tuh visi misi sekolah tidak bisa dirubah. Sekarang bukan karena ada calon guru penggerak ini, dulu juga semakin kesini memang harus segera disesuaikan. Misalnya karena dia predikat sekolahnya pada waktu itu ada rujukan model dan sebagainya, itu harus segera menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Karena itu misi tersebut harus segera disesuaikan dan dilaksanakan perubahan-perubahan. Oleh karenanya kami mohon kepada semua, ini kita kebanyakan yang bidang di sekolah ini, jadi ini memang langsung dijadikan kegiatan kita sekaligus, seolah-olah kegiatan ini kan SMP lebih satu umum di tolong dibuat notulen rapat yang terpisah. Kalau mereka jalan guru penggerak dan PP punya notulen, kita buat notulen dewek bahwa kita ada kegiatan peninjauan yang sama dengan cek ini gitu, tinjauan tentang visi dan misi dan sebagainya. Jadi kalau ada perubahan, kita sahkan kan kita yang hadir hari ini. Kali ini saja, selanjutnya nanti saya tidak ada di sini, saya akan diskusi. Saya kalau nanti sempat, karena ada 2 acara, ini kegiatan PP-nya, nanti jam 8 kegiatan CGP-nya. Sekitar jam 8 kalau dia sempat, kalau dia pas-pas waktunya, saya ikut membuka karena mereka ini perlu dokumentasi. Kalau tidak, nanti bersama Pak Hani saya sulit untuk mengumpulkan kawan di waktu yang tepat. Sama Pak Aktor belum mewakili, tapi saya usahakan kalau misalnya secepat kumpulkan rekan-rekan di ruang ini, kita akan menghadirinya dan minta nanti Bu Silvi dan Bu Ma, ada kawan-kawan yang ada di sini yang masih memungkinkan, kemudian nanti yang di sesi guru penggeraknya kalau banyak, dimotivasilah kawan-kawan untuk mengikuti kegiatan ini. Sulit memang, tapi ini keadaan yang terkini harus kita laksanakan. Saya tidak berkecil hati misalnya Pak Amhar, Rusi dan Bu Dina tidak ikut. Ini Bu Silvi karena memang usia sudah ada lagi. Saya dia calon kepala sekolah penggerak, saya paksakan ini untuk ikut, dan akhirnya dengan terkendala karena umur mungkin yang Pak Dewe dia. Tapi setidaknya kita selalu berusaha. Karena dengan mudah Epi, Bu Desi dan Bu Era, tak apa ikutlah. Setidak-tidaknya menjadi senjata, ya, senjata yang kan lain. Terserah dengan kita mau menggunakan senjata itu atau tidak. Kita kalau istilahnya mungkin mesin dan lain sebagainya, itu terserah pada kita. Setidak-tidaknya kita sudah memulai era baru. Kita sudah mengikuti yang paling update tadi. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Silakan diskusi
dan sebaik-baiknya nanti dapat menghasilkan suatu keputusan yang sebaik-baiknya pula. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan juga arahan dari kepala sekolah. Menunggu ya, Bu? Menunggu kawan-kawan enggak sih? Menunggu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung mendengarkan paparan visi guru penggerak yang sudah dibuat oleh Ibu Herma Yulia. Waktu dan tempat kali itu kami Terima kasih kepada Ibu Silvi Sanda selaku pengajar praktik Kata 7 kegiatan pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saihon, Kepala SMP 1 Ogan Komre Ulu, yang terhormat Ibu Silvi Sanda MPD selaku pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Oku, Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, terima kasih. Alhamdulillah Bapak dan Ibu bisa menghadiri kegiatan ini dalam keadaan sehat. Kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan ini akan mendapat manfaat untuk kemajuan sekolah kita. Salawat serta salam kita junjungkan kepada hadiran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad SAW selaku pembimbing kita dan pemberi syafaat insyaallah kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya senang sekali bisa berada di sini atas motivasi yang sangat besar sekali dari Pak Saihon. Tadinya saya ragu untuk mengikuti kegiatan ini, tapi karena motivasi dan dorongan yang sangat besar dari Bapak, saya akhirnya bisa lulus dan bisa menjadi calon guru penggerak di sini. Serangkaian kegiatan guru penggerak kami sudah sampai di modul 2. Sekarang sudah terlewati modul 1, ada 3 modul yang harus kami lalui. Modul 1 alhamdulillah sudah kami lalui dan ini adalah pendampingan individu yang kedua dari pengajar praktik saya, Ibu Silvi Sanda. Jadi kami dibimbing melalui daring dan juga melalui tatap muka. Kalau melalui daring kami bersama fasilitator kami, Ibu Jurnianti MPD, itu jauh Pak, dari Sulawesi. Fasilitatornya dari Kepulauan Selayar. Jadi kami selalu bertemu secara maya di Google Meet. Nah, untuk yang pertemuan tatap muka itu dibimbing langsung oleh Ibu Silvi Sanda selaku pengajar praktik saya. Untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu, saya akan memaparkan visi saya sebagai guru penggerak yang sudah kami pelajari ini di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak, saya Herma Yulia dari SMP 1. Kemudian tujuan kegiatan pendampingan yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama, merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, mengidentifikasi program yang bisa dikembangkan di sekolah. Itu capaian yang akan kita dapatkan, yang ingin kita lakukan pada pertemuan kita hari ini. Pada awal pembelajaran modul 1.3, kami disuruh untuk memahami puisi karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekarang untuk menyimak puisi tersebut. Tidak masuk suara.
Itu dari puisi yang disampaikan oleh Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Kami kemarin diminta untuk mengartikan, memaknai apa yang dimaksud oleh Bapak Insinyur Soekarno tersebut. Dari keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dengan berbagai pulau, berbagai budaya, berbagai suku, berbagai pemandangan, berbagai suara-suara, bahasa yang berbeda yang dipandang oleh Bapak Insinyur Soekarno, tetapi dengan keberagaman itu Bapak Insinyur Soekarno melihat suatu visi yang satu untuk Indonesia, seperti itu. Jadi ada visi tersirat yang kuat sekali untuk Indonesia dengan keberagaman, dengan kemajemukan budaya yang dimiliki oleh Indonesia yang disatukan dengan satu visi untuk memajukan Indonesia. Itu kemarin kami sudah membahas tentang makna yang tersirat bagaimana Presiden Soekarno memandang Indonesia sebagai suatu visi yang harus dilaksanakan untuk kemajuan Indonesia itu tersendiri. Nah, kemudian kami diajak untuk merefleksi secara mandiri kemarin untuk diimplementasikan kepada isi guru penggerak
Jadi kami diajak beberapa refleksi kemarin, refleksi 1, 2, dan 3. Nanti akhirnya ini akan menggiring kami untuk menentukan visi yang bagaimana yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami lakukan, yang ingin kami capai untuk memajukan sekolah, seperti itu. Nah, yang pertama kemarin kami diajak untuk mengimaji tentang murid di masa depan. Jadi saya mengambil yang pertama kemarin berakhlak, karena menurut saya fondasi yang harus dimiliki oleh anak itu adalah akhlak mulia. Itu nomor 1. Pendidikan agama yang kuat itu akan membentuk karakter dan budi pekerti pada anak tersebut. Itu yang pertama yang saya ambil kemarin. Kemudian yang kedua, berinovasi. Seiring dengan kemajuan zaman kita dulu tidak sama dengan zaman anak zaman sekarang, dan juga sesuai dengan tujuan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu untuk kebahagiaan dan keselamatan murid dengan mengingat kodrat zaman mereka, kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi yang kedua yang saya imajikan tentang murid di masa depan adalah murid yang berinovasi, siswa yang kreatif dan memiliki kemauan untuk mandiri, belajar bereksplorasi tentang suatu hal, merupakan siswa yang berkemampuan berinovasi sesuai dengan kemajuan teknologi pada zaman mereka pada saat ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi. Saya mengambil ini karena pada zaman sekarang ini, di zaman teknologi yang maju, itu sifat individualis juga mungkin tidak seperti kita zaman dahulu, sifat kegotong royongan dan sifat bekerja sama. Kalau zaman dahulu kita apa-apa mengerjakan saling bersama, atau misalnya di dalam suatu masyarakat kita mengerjakan bersama. Tapi karena kemajuan zaman, akhirnya sifat gotong royong dan kerjasama ini tadi semakin teriris. Begitu juga di masyarakat umum, di sekitar lingkungan kita. Kita bayangkan waktu misalnya seandainya waktu ada walimahan atau sedekah, kalau zaman dulu kita sama-sama gotong royong, sama-sama bersama-sama melakukan pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan tersebut berhasil sampai ke hari H-nya. Tapi pada zaman sekarang itu ada catering, jadi tidak susah-susah lagi kita mau sama-sama masak sama-sama atau mengerjakan itu sama-sama. Nah, menurut saya yang ini sudah hampir hilang. Jadi sifat kolaborasi dan saling kerjasama ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka memiliki sifat individualis dan tidak saling berkolaborasi atau bekerja sama dalam suatu yang kebaikan. Nah, ini juga saya berharap siswa saya di masa depan itu dalam suatu komunitasnya mampu beradaptasi dan bekerja dalam tim atau dalam komunitas, sehingga mereka mampu bersaing secara sehat. Bukan artinya mereka saling sikut atau saling menjatuhkan satu sama lain. Karena menurut saya suatu pekerjaan yang dilakukan bersama itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Tentu saja untuk hal yang kebaikan seperti itu. Itu imaji saya untuk siswa saya di masa depan. Nah, untuk lingkungan sekolah, saya mengimpikan lingkungan sekolah yang bersih dan tertib, yang dipenuhi dengan slogan-slogan. Di sini di SMP 1 saya sangat senang sekali kemarin Pak Saimon memasang papan slogan-slogan, papan motivasi itu yang diletakkan di kelas-kelas, kemudian di koridor ruangan kelas. Jadi begitu kita membaca, kita menjadi termotivasi untuk melakukan atau mencoba seperti apa yang tersirat di dalam slogan-slogan tersebut. Itu saya sangat mengapresiasi sekali yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin, dan saya sangat setuju dengan itu.
Nah, kemudian untuk di ruang kelas saya mengimajinasikan di murid saya itu siswa yang dengan kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan sarana pendukung. Sarana pendukung tidak harus sarana prasarana yang lengkap, tetapi kita bisa menciptakan sarana pendukung tersebut sehingga pembelajaran di kelas akan lebih menarik. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi pendidikan itu sudah banyak sekali kita dapatkan, baik yang gratis atau berbayar. Jadi kita bisa memanfaatkan itu melakukan pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak kita merasa nyaman di dalam kelas melakukan kegiatan belajar mengajar. Itu refleksi mandiri yang saya lakukan. Nah, dari yang sudah saya jelaskan yang sudah saya jabarkan tadi, saya menunjukkan suatu visi yang berpihak pada murid. Kemudian visinya akan menciptakan murid yang memiliki karakter dan berbudi pekerti dilandaskan kondisi akhlak yang kuat. Siswa yang berinovasi dengan kreativitas dan kemauan belajar yang tinggi. Siswa yang mampu beradaptasi dan bekerja sama dalam suatu komunitas atau timnya sehingga membuat mereka tangguh menghadapi persaingan dunia. Jadi visi yang ingin saya ciptakan untuk anak murid saya di masa depan itu adalah menciptakan peserta didik yang 3B, berakhlak, berinovatif, dan berkolaboratif. Nah itu selama saya pendidikan di guru penggerak, banyak sekali yang sudah saya dapatkan ilmu-ilmu tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran yang menarik, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Jadi kita harus mengerti dan memahami apa kebutuhan mereka sehingga mereka merasa nyaman dan merasa pembelajaran itu sangat menarik untuk mereka ikuti. Kemudian refleksi kedua, ini kami diarahkan untuk membuat visi sekolah. Tadi visi saya sebagai guru penggerak menciptakan siswa yang sebagaimana, dan ini kami diarahkan untuk membuat visi sekolah. Jadi ada pertanyaan pematik di situ. Pematik, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah saya mengutamakan murid di sekolah yang sadar betul bahwa titik-titik, dan sampai saya dan guru lain di sekolah yang saya paham titik-titik seperti itu. Jadi kami diminta untuk merefleksikan. Yang pertama, saya mengimpikan siswa yang berakhlak mulia, yang memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Siswa yang aktif dan kreatif mengembangkan pembelajaran yang dapat mereka eksplorasi menjadi suatu inovasi pembelajaran. Siswa yang tangguh dan mandiri yang dapat beradaptasi dengan teman lingkungan mereka sehingga mereka mampu berjuang dan bersaing dalam kehidupan dunia nyata. Itu yang pertama. Kemudian saya percaya siswa saya memiliki kekuatan dan keistimewaan yang dapat kami satukan menjadi suatu kekuatan yang baik sesuai dengan kodrat mereka. Karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda dan memiliki keistimewaan yang berbeda. Seperti itu. Jadi kita harus memahami apa kekuatan yang bisa kita ambil dari anak tersebut, sehingga kekuatan tersebut akan menjadi suatu keistimewaan anak itu, kekhasan anak itu. Kemudian selanjutnya di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dan pembiasaan baik. Yang kami lakukan di sekolah akan membentuk garis sama-sama yang dimiliki siswa akan menjadi suatu garis yang kuat dan hebat. Jadi anak-anak itu memiliki karakter tersendiri yang sudah terbentuk. Sebenarnya tidak ada anak yang nakal, anak yang bodoh, atau anak yang tidak baik. Tapi kita perlu mengarahkan sehingga garis samar-samar yang ada pada mereka itu bisa tebal dan karakter baik itu akan terlihat. Selanjutnya, dan saya yakin siswa saya sadar betul bahwa pendidikan akhlak yang baik itu akan membentuk karakter yang baik juga. Setuju ya Bapak Ibu ya? Itu. Kemudian
guru lain di sekolah saya yakin untuk membentuk karakter dan budi pekerti yang baik pada siswa dengan pembiasaan baik yang konsisten, sehingga pembiasaan tersebut menjadi sebuah kebutuhan bagi anak. Kalau di sekolah kita memang sudah kita laksanakan seperti itu, pembiasaan-pembiasaan baik dari awal mereka masuk, kita bersalaman, Pak Amar bersama yang lain juga Pak sekolah berdiri di depan situ memberi sambutan kepada anak-anak, memberi salam kepada anak-anak, itu merupakan contoh pembiasaan yang sangat baik sekali. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembiasaan baik itu berawal dari kita sebagai pendidik, yang kita imbaskan dan kita contohkan untuk menjadi panutan bagi anak kita. Kalau kita menginginkan siswa kita seperti apa yang kita mau, artinya kita harus duluan memberikan contoh terbaik itu, pembiasaan terbaik itu kepada anak kita, sehingga anak kita akan terbiasa melihat kita dan mereka juga akan terbiasa mengikuti pembiasaan baik itu. Itu refleksi yang selanjutnya. Nah, dari jabaran tadi kita akan merumuskan visi sekolah. Saya telah merumuskan visi sekolah. Visi sekolah itu merupakan harapan dan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah terhadap hasil akhir. Keberagaman karakter dapat disatukan dengan pembiasaan yang baik, memberikan panutan sebagai contoh bagi anak. Penanaman karakter berakhlakul karimah akan menjadikan sekolah kami berbeda dengan sekolah yang lain. Selain itu juga pembelajaran yang berpihak pada anak dengan mengutamakan kemajuan teknologi dan kebermanfaatan pada anak. Menjadikan anak seorang yang tangguh, dapat mandiri dan dapat berkolaborasi dalam suatu lingkungan komunitas mereka. Kemudian anak yang memiliki budaya Indonesia dimanapun mereka kelak berada. Ini yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita, dimanapun mereka berada, mereka harus bangga sebagai Indonesia seperti yang digambarkan oleh Bapak Insinyur Soekarno tadi. Jadi dari segi bahasa, dari segi budaya dan sebagainya, mereka harus bangga bahwa mereka adalah Indonesia sejati, seperti itu. Itu yang saya inginkan untuk visi saya. Jadi dari refleksi 1 dan 2, kami diajak untuk refleksi mandiri yang ketiga, merumuskan visi sekolah dari calon guru penggerak. Jadi Bapak Sehon, ini visi sekolah yang saya buat dari tugas saya kemarin di modul 1.3. Penjabaran dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Visi sekolah yang saya harapkan berakhlak dan berbudi luhur, berinovasi dan berbudaya Indonesia yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita sangkutkan dengan visi SMP 1 OKU yang sekarang, visi SMP 1 OKU yang sekarang itu beriman, berprestasi tinggi, berbudi luhur, berbudaya Indonesia, dan ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Tadinya saya tidak melihat ini visi SMP 1, tapi baru semalam saya melihat di dokumen 1 saya bahwa visi yang saya tampilkan, visi yang ingin saya capai itu agak mengena kepada visi SMP 1, agak sinkron kepada SMP 1. Tadi saya berakhlak dan berbudi luhur, berinovasi dan berbudaya Indonesia, seperti itu. Kemudian saya kaitkan dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila yang memang saat ini sedang kita galakkan. Nah, untuk ke visi SMP 1, beriman, berprestasi tinggi, berbudi luhur, berbudaya Indonesia, dan ramah lingkungan. Saya kira Bapak, kalau kita sinkronkan antara visi yang telah kami susun dalam pendidikan guru penggerak, itu sudah cukup mencakup di dalam visi SMPN 1 OKU. Seperti itu. Nah, dari sini saya juga memiliki program-program yang mungkin bisa dikembangkan di sekolah kita. Yang pertama, pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah.
itu perlu kita mantapkan dan perlu kita tingkatkan, seperti yang bersalaman seperti kita lakukan pada tiap pagi, kemudian kegiatan rohis dan kegiatan keagamaan lainnya itu untuk meningkatkan keimanan dan akhlak baik anak-anak kita. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini kalau di kelas saya terkhusus sudah mulai melakukan itu. Mungkin guru-guru lain juga sudah melakukan itu. Kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau LMS yang memang sudah dipersiapkan untuk sebagai media pembelajaran kita di kelas, sehingga pembelajaran kita tidak monoton dan cukup menarik untuk dipelajari di dalam kelas. Kemudian melaksanakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas sebenarnya kita sudah sering melaksanakan ini, tapi mungkin tidak tertulis atau misalnya tidak tercatat, terdokumentasi. Saya terbiasa melakukan keyakinan kelas pada setiap awal semester. Jadi semacam MOU kita terhadap siswa. Jadi apa-apa yang akan kita lakukan dalam satu semester itu, sehingga anak-anak merasa mereka dihormati dan dihargai apa keinginan mereka. Yang jelas keyakinan kelas itu bukan seperti aturan sekolah. Kalau aturan sekolah atau tata tertib sekolah itu secara umum atau secara global. Nah, keyakinan kelas ini yang kita terapkan kepada siswa kita di dalam kelas. Jadi bukan semacam aturan, tapi keyakinan. Kalau aturan kan kita buat yang harus dipatuhi oleh siswa kita. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah komitmen kita bersama antara kita dan peserta didik kita. Seperti itu. Yang keempat, mengidentifikasi minat dan bakat anak. Nah, saya berkoordinasi dengan OSIS dan juga perpustakaan untuk kegiatan nomor 4 dan nomor 5. Jadi kita mau mencari apa keinginan siswa tersebut, apa minat yang mereka sudah ingin tampilkan. Jadi dari OSIS itu kemarin juga menyampaikan kepada saya, mereka ingin mengadakan yang minat dari siswa. Jadi mereka ingin dimasukkan di dalam kegiatan sekolah, Bapak. Yang untuk kalau nama lainnya kemarin pas di kegiatan OSIS itu Spensa Got Talent. Nah, seperti itu. Kemarin sudah kami jelaskan. Jadi kegiatan-kegiatan apa, minat dan bakat apa yang akan kita tampilkan, sehingga mereka mampu mengikuti apa keinginan mereka. Yang jelas itu kita arahkan kepada kegiatan atau minat yang positif dan baik. Kemudian kegiatan literasi ini berkoordinasi dengan perpustakaan. Kita akan mengaktifkan kembali kegiatan literasi kita, kemudian menanamkan kepada anak-anak kita untuk kembali membaca buku dan memperbanyak kegiatan literasi. Dan terakhir yaitu menanamkan cinta tanah air dan bangga berbahasa dan berbudaya Indonesia seperti yang saya sampaikan pada visi saya tadi. Jadi kita seharusnya bangga terhadap tanah air kita, seperti di kegiatan kita juga yang kemarin untuk Sumpah Pemuda dan kegiatan lainnya memang mengarah kepada kegiatan cinta tanah air. Jadi kegiatan itu memang harus kita tetap lakukan dan kita tingkatkan. Saya kira demikian dulu pemaparan visi guru penggerak yang sudah saya susun dan sudah saya sinkronkan dengan visi sekolah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herma. Selanjutnya Bapak dan Ibu mohon berkenan kita akan berdiskusi ini dari visi guru penggerak yang sudah disampaikan tadi. Kita lihat juga visi sekolah yang sudah ada tadi, sudah disampaikan. Kalau kita lihat intinya sudah sama. Namun mungkin ada dari Bapak Ibu yang mempunyai saran, pendapat untuk perubahan, kita akan bahas sama-sama. Nanti akan langsung dipandu oleh Bu Herma. Mungkin juga ada impian atau cita-cita dari Bapak Ibu ya, memang perlu dituangkan di visi
sekolah boleh kita diskusikan sama. Nanti akan menggunakan aplikasi ya Bu, Padlet ya. Mohon berkenan ibu-ibu, Saya akan Bapak ya. mengikuti dengan baik. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita memanfaatkan salah satu aplikasi Padlet namanya. Sudah saya buat semalam, sama seperti yang pertanyaan pemantik untuk ke pembentukan visi tadi. Ini akan saya kirim ke Bapak Ibu. Linknya, kemudian Bu Desi bantu saya untuk kirim ke teman-teman yang lain. Sudah ada Padletnya, bisa masuk Bapak Ibu. Di situ ada subjek, kemudian ada notes-nya. Di subjek bisa Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu. Udah Pak? Ya. Dibuat yang tanda tambah. Diklik tanda tambah. Ya. Kemudian ada subjek di sana. Ya. Nah, yang ada di bawah itu yang ada putih. Putih itu untuk menunjukkan layarnya, kita mau warna apa. Boleh warna apa, misalnya warna jingga atau warna merah atau warna kesukaan Bapak Ibu. Nah, di subjek silakan Bapak Ibu tulis namanya masing-masing. Kemudian yang di bawah silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan pemantik yang ada di depan. Ya, seperti kelihatan enggak Pak? Ya. Nanti Pak dijawab dulu pertanyaan pemantiknya. Ya, yang di bawah. Nah, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi kita memimpikan murid yang bagaimana? Ininya Pak, namanya yang di sini. Jawaban pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Titik-titik. Ya, di sini Pak. Nah, ya di sini. Nah, ya, itu pertanyaannya Pak. Kita baca ya Pak. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kalau sudah diisi pertanyaannya, baru diklik publikasi. Jadi dijawab dulu pertanyaannya, kemudian kalau sudah dijawab pertanyaan, klik yang bagian atas itu ada tulisan publikasi. Nanti kita akan melihat di sana jawaban Bapak Ibu yang akan kita rangkumkan menjadi suatu visi. Kamu Pak? Oke, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ya, baik. Ini bisa kita pakai di kelas kita untuk misalnya ulangan harian. Boleh kita pakai ini. Kalau di Google itu bisa pakai Jamboard. Tapi kalau Jamboard Google itu harus ada aplikasi Jamboard di HP siswa sehingga bisa sinkron dengan di server kita. Nah, kalau untuk Padlet
kita harus masuk dulu di padlet.com, kemudian kita bikin padletnya seperti ini. Kita share linknya kepada siswa, maka jawaban siswa nanti akan tampil di sini. Jadi bisa kita manfaatkan untuk ulangan harian di kelas. Seperti itu. Nah, itu Pak Saihon sudah tampil di situ. Pak Saihon sudah tampil. Yang lainnya silakan. Ya, kalau sudah selesai diisi, yang mana? Ya, yang ini nama di sini subjek Bu. Ini subjek nama, kemudian di sini jawabannya. Sudah pada Rusi? Pak Saihon sudah memimpikan murid yang cerdas berkarakter. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang dapat ditempa melalui pendidikan di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Itu untuk dari Pak Saihon. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah. Contohnya, Pak Saihon sudah oke menggunakan tablet. Kalau zaman kami itu belum ada nih Pak. Kalau sekarang ini bisa kita manfaatkan untuk ulangan harian. Jadi anak-anak langsung jawab pertanyaan di situ, langsung bisa timbul di situ pertanyaannya Pak. Ya, nanti kalau misalnya dari sini kita bisa printkan secara PDF hasilnya, seperti itu. Jadi memudahkan kita melakukan penilaian atau asesmen kepada siswa. Oke, Bapak, bagaimana? Nomor berapa Bapak? Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Oke ibu-ibu, sudah ibu-ibu? Kalau sudah diisi silakan dipublikasikan. Klik publikasi sehingga akan tampil di layar. Ibu lihat bagaimana? Boleh ya Bapak Ibu nanti ini diterapkan di kelasnya masing-masing. Jadi anak merasa ulangannya keren. Pakai HP Bapak. Pak Rudi sudah Pak Rudi? Banyak sekali pemanfaatan teknologi seperti ini Bapak yang bisa kita terapkan di sini. Jadi secara perlahan kita memperkenalkan kepada kawan-kawan, jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal agar pembelajaran kita di kelas menjadi menyenangkan. Dan anak-anak juga bangga kalau misalnya mereka bisa ulangan dengan memegang HP mereka, bukan secara konvensional kita seperti yang kita lakukan tulis di kertas biasa itu Pak ya. Salah satu siswa jadi korban itu di kertas tengahnya itu. Oke? Boleh Pak. Kita akan mencoba Pak. Publikasi Pak. Ya. Nah, oke, Pak Amar sudah tampil di situ. Ayo, generasi muda, jangan kalah dengan Pak Saihon dan Pak Amar. Pak Amar sudah tampil di situ. Pak Amar mengimpikan siswa yang cerdas dan berakhlak mulia. Beliau percaya bahwa siswa adalah aset bangsa. Di sekolah kita harus mengutamakan pembentukan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah penerus bangsa yang harus meneruskan tonggak kepemimpinan bangsa kita. Seperti itu. Jadi kita selaku pendidik harus mempersiapkan penerus bangsa ini Bapak Ibu. Sehingga penerus bangsa yang memiliki akhlak, yang memiliki disiplin, yang memiliki ketangguhan dalam menghadapi kemajuan teknologi. Yang lain Bapak Ibu silakan. Pak Darusi bagaimana? Oh panjang Pak Darusi.
Panjang kalimat Pak Darusi. Kalau sudah diikuti kasih Pak. Nanti kita belajar campur juga. Banyak sekali fitur-fitur aplikasi yang memang sudah disiapkan oleh aplikasi-aplikasi, baik itu yang berbayar atau tidak. Ini Padlet ini kalau yang pro ini berbayar. Ini yang gratisannya Pak. Jadi yang gratisannya sudah keren kayak ini, apalagi yang berbayar. Nah seperti itu juga dengan Canva. Jadi pembelajaran Canva itu bisa kita manfaatkan. Dari aplikasi Canva itu menyediakan Canva gratis atau Canva pendidikan Bapak. Jadi kalau misalnya bayar itu berbayar, kita berlangganan seperti itu. Tapi khusus untuk guru, Canva menyiapkan Canva gratis Pro yang memang memiliki fitur-fitur yang lengkap. Fitur-fitur yang lengkap bisa kita manfaatkan. Jadi saya kemarin mendaftar di Canva pendidikan itu dengan melampirkan SKPNS. Jadi kemudian dianalisis oleh pihak aplikasi Canva, kemudian saya dinyatakan boleh menggunakan aplikasi pendidikan. Nah jadi untuk aplikasi pendidikan itu, aplikasi Canva pendidikan, saya boleh mengundang siswa-siswa saya. Makanya kemarin siswa-siswa saya yang di kelas, termasuk ketua OSIS kemarin masuk sebagai tim saya. Jadi mereka dapat memanfaatkan aplikasi Canva gratis itu bersama saya. Jadi pembelajaran seperti misalnya kita pakai Canva Pak, saya buat sendiri pakai Canva. Jadi kita bisa buat banner, buat RPP seperti ini Bapak. RPP ini menggunakan Canva. Kita bisa buat semenarik mungkin. Jadi kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk kebermanfaatan yang menarik, sehingga kita mengajar menjadi senang dan siswa yang kita ajar menjadi nyaman, karena mereka tidak menonton seperti itu saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ajak anak-anak untuk media pembelajaran, itu anak-anak itu senang sekali Pak. Apalagi kalau misalnya kita kasih reward yang misalnya yang bagus, kita kasih apa seperti itu. Jadi mereka bersemangat sekali untuk melakukan seperti itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menjelaskan di depan kelas, mereka sendiri yang akan menjelaskan materi tersebut. Seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu yang lain sudah selesai? Pak Darusi sudah masuk? Pintar semua ini masih. Nah, gimana? Oke, siap. Oke. Pak Darusi, siswa yang diimpikan oleh Pak Darusi adalah siswa yang pandai dan cerdas. Harapan penuh bagi kita, kedisiplinan murid generasi bangsa yang baik, mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak sebagai penerus cita-cita bangsa. Ada masihnya juga, merdeka. Yang lain, Bapak Ibu, silakan dipublikasikan apa yang sudah menjadi pemikiran Bapak Ibu. Ibu, ambil misi Padlet pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu.
langsung saja karena kita berpacu dengan waktu. Mohon berkenan saran pendapat dari Bapak Ibu mengenai visi yang disampaikan tadi, kemudian kita sinkronkan dengan visi sekolah yang sudah ada dan harapan cita-cita yang Bapak Ibu gambarkan di Padlet tadi. Ini yang pertama, izin mohon Pak Amar memberikan pendapatnya. Terima kasih dari visi misi yang sudah ada dan masih tertulis di lorong SMP 1 dengan harapan impian visi misi yang dibuat sebagai tugas oleh Ibu Herma Yulia, calon guru putra angkatan 7 Ponorogo, itu sudah sinkron. Kita sudah hampir sepakat bahwa kuncinya kita pengen cerdas tapi juga berakhlak, jadi seimbang. Jangan pinter tapi kata moral kan. Kalau dia pinter kata moral besar-besar dia koruptor kan. Iya kan. Jadi teknologi juga diimbangi dengan iman. Jadi iptek dan impak harus seimbang. Kemajuan iptek tetap jangan meninggalkan fondasi kita sebagai impak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ibu-ibu mungkin satu lagi. Keterwakilan ibu-ibu ini, Bu Rina, mohon pendapatnya Bu. Demikian, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Jika menanggapi beberapa pertanyaan tematik dari kita Bu Maya, yang di sini kita memimpikan murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. Kita percaya bahwa murid muda yang tangguh dan siap menghadapi kemajuan di sekolah. Kita mengutamakan disiplin agar proses belajar berjalan dengan lancar. Sekian jawaban kami. Terima kasih atas saran pendapatnya Bapak Ibu. Nanti Bu Herman akan membuat kesimpulannya dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Terima kasih atas waktu dan sharingnya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan karena terbatas waktu ini yang memang harus diselesaikan. Selanjutnya masih ada aksi nyata Bu Herman juga yang harus diselesaikan hari ini juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi ini mengikuti pendampingan individu PI 2 saya bersama praktik pengajar saya. Jadi nanti untuk kesimpulan itu secara tertulis ya Ibu ya. Secara tertulis akan kami sampaikan sebagai laporan. Jadi ini aspirasi dari Bapak Ibu akan kita bahas bersama selanjutnya nanti dan akan kita rumuskan dan menjadi laporan bagi saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.